Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Triana Dewi dengan NIM 19026104. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-10 sampai pertemuan ke-16 mata kuliah preservasi dan konservasi. Berikut penjelasannya. Peta merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Peta adalah bahan pustaka yang unik sebab bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut, maka diperlukan ruang penyimpanan yang beragam pula. Macam-macam peta, yang pertama yaitu peta geografis, yang kedua peta perdagangan, yang ketiga peta bahasa, yang keempat peta navigasi, yang kelima peta hasil bumi, dan sebagainya. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Tempat penyimpanan harus bebas dari cahaya langsung dari luar, debu, serta kelembapan. Slide yang berserakan akan mudah rusak karena kena debu serta goresan. Slide tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Untuk membaca slide harus menggunakan alat yang disebut proyektor. Karena itu, proyektor harus selalu dirawat agar slide-nya dapat dimanfaatkan setiap saat. Fotokopi dan tinta. Dewasa ini, banyak perpustakaan menggunakan fotokopi terutama untuk melestarikan koleksinya yang sudah rusak dan langka, sehingga dipinjamkan pada pemakai. Tetapi, fotokopi sebagai sarana pelestarian dokumen masih kontroversi. Perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Ada 3 cara perbaikan bahan pustaka. Yang pertama itu menambal. Menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau pulp atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Yang kedua yaitu menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Yang ketiga yaitu penjilitan. Penjilidan adalah suatu cara untuk menghimpun atau mengembangkan beberapa lembaran serta menjadi satu serta dilapisi oleh cover. Selanjutnya yaitu pelestarian nilai informasi. Untuk pelestarian nilai informasi bahan pustaka perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen ke bentuk mikro atau mikrofilm. Selain itu dengan teknologi video sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengelolaan, dan penemuan kembali informasi. Alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan yang pertama yaitu melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah. Yang kedua, menyelamatkan koleksi yang sudah rusak. Yang ketiga, melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka. Yang keempat, mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk. Yang kelima, menghemat uang dalam pengiriman. Dan yang keenam yaitu mengurangi kerusakan. Prosedur ahli media. Ahli media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Ahli media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Alasan ahli media, manajemen arsip elektronik akan membuat organisasi atau instansi selalu mengikuti perkembangan zaman dan mengembangkan inovasi. Akan memudahkan organisasi dalam mengimplementasikan perubahan yang terjadi, baik itu aturan pemerintah, kebijakan organisasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan proses pengelolaan informasi dan manajemen arsip. Keuntungan ahli media yang pertama yaitu meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengembalian keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses prinsip arsip yang cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui.
Perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama yaitu perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik. Jadi, perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terpelihara sebaik mungkin dan siap pakai. Tujuan dari perawatan bahan pustaka yaitu yang pertama, mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang kedua yaitu melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan. Yang ketiga yaitu memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai. Yang keempat yaitu disimpan dan melestarikan isi dari bahan pustaka yang masih bermanfaat. Kemudian yaitu penyiangan. Penyiangan koleksi atau wedding merupakan kegiatan pemindahan atau penarikan atau pengeluaran bahan pustaka yang kurang atau tidak dimanfaatkan oleh pengguna ke gudang atau tempat penyimpanan. Dalam penyiangan ini, bukan hanya suatu proses mengeluarkan koleksi dari rak buku, tetapi memperhitungkan kembali nilainya dari segi kebutuhan saat ini. Jika bahan pustaka sudah dikeluarkan dari rak penyimpanan atau koleksi perpustakaan, maka bahan pustaka tersebut bisa saja dipindahkan, dibuang, atau disimpan dan dikelompokkan dalam gudang ataupun diputuskan untuk dijual atau dihadiahkan ke perpustakaan lain. Itulah penjelasan dari saya, terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.